cancel culture di Indonesia itu udah mulai diterapkan. Dalam satu penelitian bilang kalau cancel culture ini nggak banget buat si korban. Ini bisa merusak hidup si korban. Cancel culture is poison. Cancel culture is someone in power using their power to cancel somebody that doesn't have power. Dari berita yang telah kami sajikan, apakah fenomena cancel culture ini mencerminkan bentuk moralitas progresif yang memperjuangkan keadilan, atau justru manifestasi will to power yang lahir dari moralitas budak sebagaimana yang dikritik oleh Nietzsche? Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena cancel culture muncul sebagai bentuk baru dari penegakan moral di ruang digital. Dengan mengatasnamakan keadilan dan kesadaran sosial, masa internet merasa memiliki legitimasi untuk menjatuhkan reputasi seseorang hanya melalui gelombang opini dan kemarahan kolektif. Pada permukaan, tindakan ini tampak sebagai upaya membela kebenaran. Namun, jika dibaca melalui perspektif Friedrich Nietzsche, cancel culture justru mencerminkan ekspresi moralitas budak, bukan moralitas individu bebas yang kuat dan berani. Nietzsche berpendapat bahwa manusia digerakkan oleh will to power, dorongan untuk mencipta, menguasai, dan menegaskan diri. Tetapi, dalam cancel culture, dorongan itu muncul bukan dari kekuatan, melainkan dari luka, dendam, dan kebutuhan moral untuk menyamakan kedudukan. Masa digital tidak menciptakan nilai baru, melainkan menekan individu agar tunduk pada nilai yang mereka sepakati. Ini menunjukkan bentuk will to power yang pasif, yang mengambil kekuasaan dengan menjatuhkan, bukan membangun. Dalam logika Nietzsche, ini adalah kemenangan moral budak, kelompok yang merasa lemah, tetapi memperoleh kepuasan melalui hukum kolektif terhadap yang dianggap salah, berbeda, atau terlalu kuat. Ironisnya, ruang digital yang seharusnya membuka ruang dialog justru berubah menjadi arena hukuman publik. Alih-alih menjadi ruang bagi keberanian berpikir bebas sebagaimana ideal Ubermensch, media sosial berubah menjadi mekanisme kontrol moral yang membuat individu takut untuk berbeda, takut salah, dan takut mengungkapkan pandangan yang tidak sejalan dengan arus mayoritas. Pada titik ini, cancel culture bukan lagi soal etika atau keadilan. Ia berubah menjadi ritual pengorbanan modern untuk memuaskan moralitas massa. Jika Nietzsche hidup hari ini, ia mungkin akan berkata bahwa cancel culture bukanlah bentuk kemajuan moral, melainkan regresi. Bukan karena kritik sosial tidak diperlukan, tetapi karena cara yang digunakan tidak memerdekakan siapapun. Yang muncul bukanlah keberanian untuk berpikir, tetapi ketakutan untuk melawan mayoritas. Tidak ada nilai baru yang lahir, hanya saja pengulangan pola yang lama, atau bisa dikatakan sebagai kerumunan yang membutuhkan musuh agar merasa bermoral. Dengan demikian, cancel culture bukan tanda masyarakat yang semakin adil, melainkan bukti bahwa manusia masih terjebak dalam dinamika kekuasaan yang sama, yaitu menggunakan moral sebagai senjata untuk mendominasi, bukan untuk berkembang. Hal yang harus menjadi topik penting dan harus kita cari solusinya bersama bukan lagi siapa yang salah atau siapa yang memulainya, namun apakah ketika kita sedang mengomentari atau mendominasi hidup seseorang, kita memperjuangkan kebenaran atau hanya menikmati kekuasaan untuk menghukum seseorang. Pada akhirnya, pembacaan terhadap cancel culture melalui gagasan-gagasan Nietzsche memberi kita cara baru untuk memahami dinamika moralitas di era digital. Fenomena yang sekilas tampak sebagai bentuk kontrol sosial demi keadilan ini ternyata menyimpan ketegangan antara kekuatan individu dan dorongan moralitas massa. Alih-alih melahirkan ruang dialog yang sehat, praktik pembatalan seringkali memperlihatkan bagaimana manusia modern masih terjebak dalam pola reaktif yang dikritik Nietzsche, yaitu kebutuhan untuk menghakimi, menyamakan, dan menjatuhkan. Melalui perspektif ini, kita diingatkan bahwa perkembangan moral tidak ditentukan oleh kerasnya hukuman, melainkan oleh keberanian untuk berpikir jernih, menilai secara mandiri, dan membuka ruang bagi pertumbuhan sesama manusia.
Tantangannya bukan sekedar menghindari cancel culture, tetapi membangun cara berinteraksi yang memungkinkan kritik tetap berjalan tanpa mematikan kebebasan individu. Dengan demikian, refleksi terhadap pemikiran Nietzsche membantu kita melihat bahwa masa depan etika digital membutuhkan keseimbangan antara kebebasan dan rasa tanggung jawab, serta antara keberanian bersuara dan kebijakan dalam menilai. Demikianlah pembahasan kami. Saya Ratu Anissa Azahra. Saya Rizka Amalia S. Saya Teva Rahayu. Saya Nurul Alia. Pamit undur diri. diri.